Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Shen Yuan berkata kepada adiknya itu, kenapa kau membeli banyak sekali barang? Adiknya mengatakan jika ini bukan dirinya, kakak iparnya itu yang terlalu bersemangat. Sena di sana mengatakan, Suan ini mau masuk kuliah, jadi wajar saja dia butuh baju dan tas baru. Aku juga membelikan hadiah kecil buat paman dan bibi. Aku harap mereka menyukainya. Saat ini Sena pun berkata dalam hatinya, Suan mau masuk kuliah, jadi wajar saja dia butuh baju dan tas baru. Aku juga memberikannya hadiah kecil buat paman dan bibi. Aku harap mereka menyukainya. Shen Yuan pun berkata dalam hatinya, Sena ini biasanya sangat enggan untuk mengeluarkan sepeser pun uang dari 5 juta yang kuberikan ke dia untuk uang jajan. Tapi, dia sangat dermawan jika untuk orang tuaku dan Shen Yuan ini. Sena kemudian menambahkan, Shen Yuan, aku balik ke kafe dulu. Xiao Qiu bilang, bisnis lagi bagus hari ini dan dia agak sedikit kerepotan. Shen Yuan pun mengatakan, oke, aku akan menemuimu malam ini. Singkatnya, ketika berada dalam mobil, Shen Yuan berkata kepada adiknya itu, kamu senyum-senyum seperti itu, berapa banyak uang kakak ipar yang kamu habiskan? Si adik mengatakan jika dia rasa lebih dari 400 ribu. Shen Yuan kemudian mengatakan lagi pula, kau ini putri sulung keluarga Shen ini. Bagaimana bisa kau senyum-senyum begitu cuma gara-gara berapa ratus ribu saja? Apa yang terjadi dengan harga dirimu? Kini, Shen Yuan mengatakan, udahlah kak. Bahkan ketika keluarga kita dulu berkecukupan, ibu dan ayah tidak pernah sedermawan ini. Shen Yuan kemudian mengatakan, kamu tahu kan, harus bilang apa ketika kita sudah sampai di rumah nanti? Shen Yuan mengatakan, jelas tahu. Aku akan hanya bilang pada ibu dan ayah kalau kau mengenalkanku, dua kakak ipar. Shen Yuan yang mendengar itu berkata, apakah kau mau bikin kaki-kakiku dipatahkan sama ibu? Kau tidak tahu, ibu selalu tegas tentang masalah antara pria dan wanita. Si adik yang mendengar itu berkata kepada kakaknya, hahaha, cuma bercanda saja. Aku tahu harus bilang apa. Tapi kakak mau kasih aku apa untuk berterima kasih kepada aku? Shen Yuan yang mendengar itu berkata, bukannya kamu barusan dapat hadiah seharga 400 ribu yuan? Adiknya mengatakan, itu dari kakak ipar bukan dari kamu. Shen Yuan mengatakan, jadi, kamu mau mencoba memeras kakakmu sendiri? Si adik kembali mengatakan, ini namanya bisnis. Bisa-bisanya, kamu bilang ini pemerasan. Shen Yuan pun kini mau tidak mau akan mewujudkan hal itu. Singkatnya, tibalah mereka di kediaman. Ketika mendapatkan hadiah, si ibu berkata, bukannya tadi bilangnya mau keluar jalan-jalan saja. Kenapa tiba-tiba belanja banyak begini? Shen Yuan yang mendengar itu lantas berkata, ibu, ini semua hadiah dari kakak ipar buat ibu sama ayah. Di sana ayah mengatakan, kakak ipar, sejak kapan Shen Yuan sudah punya pacar lagi? Si ibu juga mengatakan, ceweknya seperti apa? Kau beli banyak sekali, kenapa kamu tidak bawa dia ke rumah buat ketemu kami? Shen Yuan kemudian mengatakan, kami sepertinya sudah lama bersama, namun aku tidak bilang karena aku rasa belum tepat waktunya. Si adik di sana juga mengatakan jika kakak iparnya itu keren, dia baik, lembut dan sopan, cocok untuk jadi seorang istri. Hal ini pun diceritakan oleh si adik kepada orang tuanya itu. Dengan segala yang terjadi ini membuat Shen Yuan pun berkata dalam hatinya, untung saja ada adikku, kalau itu aku mungkin aku sudah menyerah dari tadi. Banyak hal yang harus dilakukan. Besok, aku harus menjemput adik iparku, Xin Yu, akhir pekan nanti. Aku harus pergi berbelanja dengan konselorku. Dan aku juga harus mengajak gadis naga kecil junior keluar untuk belanja dan mendapatkan cashback. Ujian akhir untuk startup hub akan dimulai minggu depan. Setelah proyek-proyek tersebut terlaksana, aku akan mendapatkan industri misterius dari sistem. Aku benar-benar menantikannya. Singkatnya di malam harinya, Shen Yuan datang menemui Sena dan berkata, Sena, aku harus jemput Xin Yu besok, jadi aku akan menginap di sini malam ini. Sena mengatakan, oke, aku baru saja belajar sesuatu yang baru, dan aku mau mencobanya denganmu. Shen Yuan sangat penasaran akan hal itu, dan mereka mulai melakukannya. Di sana, tersedia es batu dan juga air panas sehingga membuat Shen Yuan berkata, Sena, kau tidak berencana bikin aku tidak bisa tidur malam ini, bukan? Kini, Sena pun langsung memulai sesuatu yang membuat Shen Yuan tampak benar-benar panik sekali. Sena pun mengatakan kepada Shen Yuan itu, apakah kau merasakan ini semua? Shen Yuan yang mendengar itu berkata, Sena, bukan cuma merasakannya, aku hampir lepas kendali. Sena benar-benar memberikan sesuatu yang ekstra kepada Shen Yuan itu. Di keesokan harinya, dia pun kini mulai melakukan penjemputan terhadap Xin Yu, sehingga si ibu Xin Yu berpesan kepada anaknya itu, pergi ke tempat kakakmu dan bantu-bantu dia bekerja, karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Xin Yu di sana mengatakan, Bu, kakak ipar bilang dia akan menyewa pembantu buat kakak. Tidak akan banyak yang bisa dia lakukan sendiri. Si ibu yang mendengar itu berkata, pembantu apa? Tidak perlu buang-buang duit untuk itu.
kau bisa melakukan pekerjaan seperti mencuci baju dan memasak sendiri. Shinyu, jadilah lebih peka dan bantu kakakmu. Di sana, Sena mengatakan, Ibu, Shinyu pergi lebih awal untuk beradaptasi di sana. Dengan aku dan Senyuan tidak akan terjadi apa-apa. Senyuan di sana juga mengatakan, jangan khawatir Bibi, kita pasti akan jaga Shinyu baik-baik. Dan setelah mereka pergi, tetangga mengatakan kepada si Ibu Sena, astaga, menantumu punya mobil baru lagi, itu kayaknya G-Wagen, pasti harganya sekitar 2 atau 3 juta. Si ibu yang tahu akan hal itu berkata, kami tidak begitu mengerti tentang hal-hal semacam ini. Selama Sena dan Senyuan menyukainya, itu semua tidak penting. Dalam hatinya, si ibu pun berkata, sejak Senyuan datang ke rumah terakhir kali, Shinyu menjadi sangat terpesona. Aku tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Kemudian ketika dalam mobil, Senyuan mengatakan kepada Shinyu, kau mengerjakan ujian masuk kampus dengan baik. Kamu mendaftar di mana? Shinyu mengatakan, jika di sini, di Kota Bintang. Senyuan mengatakan lagi, itu juga bagus. Tinggal di Kota Bintang berarti ada orang yang akan menjagamu. Kakakmu juga sudah menyiapkan kamar baru buatmu itu. Dan dengan kondisi yang ada membuat Shinyu kepikiran akan suatu malam ketika dia melihat Senyuan bermain dengan Sena itu. Dia berkata dalam hatinya, ruangan di rumah kakakku, artinya aku nanti bisa melihat begitu lagi. Kemudian Shinyu mengatakan kepada kakaknya itu, tidak, itu bukan ide yang bagus. Kakak ipar, aku takut aku akan mengganggu kalian. Senyuan yang mendengar itu berkata, mengganggu apa? Kakakmu bosan sendirian di rumah terus. Kau harus pergi temani dia sering-sering. Sena mengatakan, ya, kakak iparmu juga jarang tinggal di rumah. Dalam kondisi yang semacam ini, tiba-tiba nilai kesukaan Shinyu meningkat dan dia berkata dalam hatinya, kakak iparku ini tidak jauh lebih tua dariku, dan dia sangat lembut saat berbicara denganku. Orang tuaku juga telah dihargai oleh tetangga-tetangga kami karena dia. Situasi keluarga kami sudah benar-benar berubah. Tapi kenapa? Aku merasa hatiku berdebar-debar seperti rusa saat melihat kakak ipar hari ini. Atas kondisi ini, membuat Senyuan berkata dalam hatinya, kenapa tingkat kesukaannya meningkat? Apakah gadis ini mengembangkan semacam filter luar biasa untukku? Apakah dia mencoba untuk menggodaku untuk berbuat jahat? Singkatnya tibalah mereka di tempat itu, dan Senyuan mengatakan kepada Sena, kau ajak Shinyu jalan-jalan, aku masih ada urusan, jadi jangan menungguku pulang untuk makan malam nanti. Sena pun mengerti akan hal itu dan berkata, aku paham, pergi dan lakukan apapun yang kau mau lakukan. Setengah jam kemudian di lantai bawah apartemen Limeng, kita pun diperlihatkan dengan seorang pria yang merupakan mantan Limeng yang kini berkata kepada Limeng, Limeng, kasih aku kesempatan satu kali lagi, aku hanya membuat kesalahan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Janganlah seperti itu, aku tidak bermaksud apapun. Limeng, bagaimana kalau begini? Kau turun dulu, kasih aku kesempatan untuk menjelaskannya langsung kepadamu. Di kondisi yang semacam ini, Senyuan yang ada di sana berkata dalam hatinya, dia mantan pacar Limeng itu, pantas saja Limeng sangat benci sama laki-laki yang berselingkuh. Hujatan yang aku terima dari Limeng di pintu masuk klub tadi malam semuanya gara-gara anak ini. Kalau dia selingkuh ya selingkuh, tapi jika terus mengganggunya setelah putus, itu benar-benar gila. Kalau begitu, aku harus membantu Limeng. Meskipun aku tidak mengharapkan dia merasa hutang budi padaku, konselorku itu akan mengerti niat baikku. Lagi pula, ketika kau mencintai seseorang yaitu bully itu, kau mencintai segala hal tentangnya. Itu bukan hal yang tidak bisa dihindari. Senyuan kini mulai mengganggu mantan Limeng sehingga mantan Limeng berkata, kau bisa parkir tidak, mobilmu itu menghalangi mobilku. Senyuan pun kini berkata dalam hatinya, ada apa dengan temperamen dia ini? Aku tidak usah sopan juga ke dia ini. Kemudian Senyuan langsung mengatakan, ada yang salah dengan parkir di sini. Lalu kenapa kalau aku menghalangimu? Lagi pula, mobil di dalam itu bukan milikmu. Dalam kondisi yang semacam ini membuat si pria ini mengatakan, kau menghalangi mobilku dan kau masih sok kaya gitu. Memang cuma gara-gara kau punya banyak uang kau jadi berkuasa. Kini Senyuan mengatakan, kau tampaknya mantan pacar Limeng itu bukan? Hal ini pun membuat si pria bertanya-tanya siapakah kau itu. Dalam kondisi yang semacam ini dia menganggap Senyuan merupakan pacar baru dari Limeng itu sehingga dia pun tampak sangat kesal. Senyuan seakan-akan memberikan isyarat kebenaran tentang itu sehingga membuat si pria berkata, jadi begitu, pantas Limeng menolak temuku. Ternyata dia sudah dapat pria kaya yang membiayai hidupnya itu. Tapi dengan kepribadian dan temperamen Limeng itu yang buruk, kalian berdua mungkin tidak akan bertahan lama. Saat ini, dia menegaskan kepada Senyuan itu, kau belum tahu, aku dan Limeng sudah bersama selama 2 tahun. Alasan mengapa dia belum menemukan yang baru karena dia tidak bisa melupakanku. Jadi, jika kau bersama dia sekarang, kau tidak akan bisa mendapatkan dia sepenuhnya. Hal ini dilakukan pria ini untuk membuat Senyuan merasa jijik terhadap Limeng itu. Namun, Senyuan berkata dalam hatinya, orang ini lucu.
Bukankah ini trik yang sama yang dulu aku gunakan untuk mengerjai Haojun di depan gerbang sekolah? Dibandingkan dengan itu, serangan si brengsek ini sedikit ceroboh. Shen Yuan kemudian langsung menegaskan kepada pria itu, tidak masalah kalau begitu. Aku tidak pernah berpikir untuk mempunyai semua dari dia. Aku adalah orang yang sangat bahagia. Cukup memiliki badan dia saja, sudah cukup bagiku. Hal ini pun semakin membuat si pria tertekan, karena dia merasa dan menganggap jika Shen Yuan telah melakukan itu bersama dengan si Li Meng. Part ke-8 pun berakhir sampai di sini.